kita lagi tunggu. Kita mau mulai aja atau enggak? Tunggu jam berapa sih sekarang? Kita biasain budaya on time. Udah ini ya? What time is it? Boleh? Kita mulai aja kali ya, Kak ya? Boleh. Oke, si moderator Dan boleh. pembicara kita luar biasa on time hari ini. Thank you. Oke, kita mulai aja ya, Pak. Kak Dita, kita mulai aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung dengan Dignity Social Online Class hari ini. Pak Bung Chandra yang telah bersedia dan menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu. Terima kasih banyak, Pak. Thank you. Thank you for having me. Walaupun di tengah kesibukannya beliau masih mau untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Dan tema kelas hari ini adalah rahasia sukses berbisnis sejak muda. Ini sangat baik banget dijelaskan oleh Pak Bung Chandra sendiri yang memang sudah memulai bisnisnya sejak usia yang sangat muda ya Pak ya. Ya. Perkenalkan, saya Prastia Dewi Arifka selaku moderator dan rekan saya Alia Fadia yang akan menemani teman-teman semua sehingga akhir kelas nanti. Dan terima kasih juga untuk Kak Dita Sudarjo karena telah memberikan fasilitas webinar gratis ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah bergabung. Dan mungkin teman-teman udah tahu nih siapa sih pembicara keren kita hari ini. Tapi bisa mungkin dijelaskan sedikit, Alia, siapa sih Bapak Bung Chandra ini? Kenapa akhirnya kita memilih beliau untuk menjadi pembicara di tema hari ini? Silahkan, Alia. Ya, oke. Terima kasih, Prastia Arifka, atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, jadi kita akan perkenalkan guest tamu kita, bintang tamu kita, yaitu beliau adalah Bung Chandra, seorang pengusaha, penulis, dan motivator muda sukses di Indonesia. Bahkan beliau telah memulai bisnisnya sejak umur 18 tahun. Kemudian di usia 23 tahun, Bung Chandra dinobatkan menjadi motivator termuda se-Asia. Ia juga sukses untuk menerbitkan buku-bukunya, ada Unlimited Wealth pada tahun 2010, The Science of Luck pada 2011, ada juga Lead Without Title. Nah, selain itu, dia juga memimpin beberapa perusahaan. Ada yang terkenal sebagai founder perintis Trinity Property, PT Bung Chandra Success System, PT Fikar Wash Indonesia, PT Bung Chandra Kuliner Indonesia. Nah, PT perintis Trinity Land sendiri merupakan salah satu dari top 10 property developer di Indonesia loh teman-teman. Jadi kayak baru-baru ini juga ya Pak Bung Chandra juga menerbitkan buku baru. Judulnya The Fifth Season. Ya begitu. Sekarang saya beri kesempatan Bapak untuk ke materi aja langsung. Silakan kepada Pak Bung Chandra, kami persilakan. Oke, ya terima kasih semuanya teman-teman. Hari ini mungkin saya sekedar sharing ya, jadi kita santai aja. Terima kasih untuk tim yang sudah kumpulin nih foto-foto ya. Katanya cukup banyak foto-foto saya mungkin dari Instagram. Dan saya juga cukup surprise bahwa di komunitas ini ada yang ikut cukup banyak ya, ada 386 dan itu terus bertambah. Nah, izinkan saya untuk hari ini saya sharing sedikit tentang latar belakang dan story saya. Ya, jadi tak kenal kan maka tak sayang. Jadi saya ini memulai bisnis itu pertama kali sebenarnya tahun 2009. Ya, di tahun 2009 ini saya memulai bisnis pertama saya adalah di properti. Ya, saya membangun sebuah perusahaan yang bernama PT Perintis Trinity Property yang sekarang sudah go public atau sudah TBK. Nah, sekarang namanya lebih populer dikenal sebagai Trinity Land. Nah, saya juga memulai bisnis properti ini bukan dari warisan atau bukan dari warisan orang tua atau mungkin dibantu orang, tapi saya betul-betul mulai dari nol. Nah, jadi saya dibesarkan di keluarga yang sebenarnya berkecukupan. Ya, papa saya punya pabrik kue, ada kurang lebih 1.000 karyawan lebih. Tapi kemudian waktu tahun 98 terjadi krisis ekonomi hebat, ya sehingga papa saya bangkrut. Pada saat itu umur saya baru 12 tahun. Nah, kemudian pada saat saya bangkrut tersebut, keluarga saya bangkrut,
ya yang ditinggalkan apa? Yang ditinggalkan adalah hutang. Ya, jadi kalau misalkan ada orang-orang yang cukup dapat privilege untuk memulai segala sesuatu itu tidak minus, memulai dengan nol. Nah, saya kebetulan memulai ini dengan nol, minus maksud saya, karena kena hutang dari orang tua saya. Ya, kemudian sehingga saya juga tidak dapat menyelesaikan kuliah di BINUS pada saat itu. Nah, saya juga pernah bergabung di perusahaan MLM ya tahun 2005 sampai 2006, waktu itu masih zaman-zaman lulus SMA. Saya pernah di MLM. Saya gagal di MLM, tapi saya belajar banyak. Saya belajar tentang public speaking, bagaimana cara bicara di depan banyak orang. Nah, ternyata memang rencana Tuhan inilah yang membuat saya akhirnya dibawa menjadi seorang pembicara, ya, menjadi seorang public speaker. Nah, jadi di tahun 2008 ya, saya sudah mulai aktif memberikan seminar motivasi, seminar bisnis. Ya, kemudian barulah di tahun 2009 ini saya diajak oleh rekan saya dan juga mentor saya, yaitu Pak Matius Jusuf. Kemudian beliau bilang sama saya, Pak Bong, kalau jadi pembicara saja atau jadi motivator saja itu nggak cukup. Ya, memang pada saat itu Pak Bong merupakan motivator yang masih muda, gitu ya. Tapi satu kata yang beliau bilang bahwa 10 tahun lagi, 20 tahun lagi Pak Bong juga pasti nggak muda lagi. Sehingga kalimat itu cukup klik ke saya, dan saya bilang kalau gitu saya harus bikin bisnis apa? Akhirnya beliau bilang, yuk kita bikin bisnis properti. Ya, sehingga saya mulai bisnis properti tahun 2009. Kita mulai dari perumahan yang sederhana, namanya adalah Ubud Village. Nah, Ubud Village ini adalah sebuah perumahan dengan luas 5 hektar. Walaupun namanya Ubud Village, lokasi bukan di Bali, ya, lokasi ada di Tangerang, tapi konsepnya memang Bali. Dan di sini saya ingin sedikit cerita tentang betapa sebuah proyek itu bisa mengubah hidup seseorang. Kadang-kadang kita berpikir untuk memulai bisnis itu kita butuh modal yang besar. Ya, modal memang kita perlu, tetapi yang paling penting adalah network. Ya, jadi dengan network yang saya bangun di Mutelva Marketing pada tahun 2005-2006, dengan network yang saya bangun sebagai pembicara pada tahun 2008, saya banyak memberikan seminar, akhirnya saya bisa mendapatkan tanah atau lahan dengan harga waktu itu kurang lebih sekitar 30 miliar rupiah. Nah, mungkin kita berpikir, dari mana Pak Bong punya uang 30 miliar untuk bisa bangun properti pertama tahun 2009? Nah, tentu saja saya akan cerita ya, bagaimana cara saya bisa dapat uang 30 miliar. Nah, tanah ini ternyata adalah milik dari PT Peruri, Percetakan Uang Republik Indonesia. Ya, jadi ini tanah milik PT Peruri. Ya, Peruri adalah perusahaan yang mencetak uang kertas tuh di Indonesia, itu adalah PT Peruri. Nah, tanah ini kita beli dengan DP. Ya, DP di awal itu hanya 5%. Ya, 5% dari 30 miliar, atau kurang lebih 1,5 miliar. Nah, 1,5 miliar ini saya bagi modalnya berempat. Ya, karena kita mulai Trinity Land ini kita mulai berempat. Ya, jadi kurang lebih satu orang itu hanya ratusan juta. Ya, ada yang 300 juta, ada yang 400 juta. Nah, modalnya saya kumpulkan ketika saya menjadi pembicara ya, menjadi motivator dari tahun 2008 sampai 2009. Terus bagaimana cara kita membayar sisanya? Kan itu baru DP. Ya, nah, kita pembayaran sisanya itu setiap 6 bulan sekali. Ya, 20% sampai lunas setiap 6 bulan sekali. Nah, dengan modal DP, ya, dengan modal tekad ya dan konsep, kita langsung bikin brosurnya, kita langsung bikin materi pemasarannya, kemudian kita bikin event, saya kumpulkan para peserta seminar saya, dan ternyata mereka ini adalah orang-orang yang senang invest di properti. Nah, pada saat itu ketika kita pasarkan ternyata cukup laku ya, dalam waktu 1 tahun kita bisa jual 365 rumah. Ya, sehingga dari hasil penjualan tadi kami bisa menutupi pembayaran berikutnya untuk tanah, bisa punya modal untuk membangun bangunannya sampai selesai, dan juga ada memberikan keuntungan. Di sanalah awal mula ya dari saya membangun sebuah bisnis. Nah, biasanya ketika properti Ubud Village ini jadi, ya properti ini selesai tahun 2011 ya, 2009 dibangun, 2011, 2012 ini perumahannya sudah jadi. Nah, pada saat perumahannya sudah jadi, kita bisa saja bagi keuntungan ya, atau bagi dividen, bagi profit. Ya, umur saya pada saat itu masih 22-23 tahun pada saat itu. Nah, biasanya kalau umur 22-23 tahun tentu dapat profit, pasti kita pengen dong beli mobil mewah, kita pengen beli rumah mewah, atau kita bergaul lah, ketemu teman-teman misalkan, atau clubbing, atau
ke luar negeri misalkan atau ke Bali. Nah, tetapi waktu itu saya ini termasuk anak yang kuper atau kurang pergaulan, jadi teman saya nggak banyak gitu. Karena teman saya nggak banyak, mau pamerin ke siapa? Mau beli mobil untuk siapa? Ya, waktu itu juga masih single juga. Akhirnya saya pikir daripada dibagi profitnya, lebih baik kita gulung saja profitnya. Ya, kita gulung maksudnya apa? Kita gulung artinya adalah kita beli lagi tanah yang lebih strategis, dan mimpi saya berikutnya adalah saya ingin bangun apartemen. Ya, barulah di tahun 2014 kita membeli sebuah lahan di Alam Sutra, ya, sebesar 1 hektar. Kemudian kita bangun 2 tower apartemen. Ya, sekarang kalau teman-teman ke Alam Sutra sudah jadi apartemennya, namanya apartemen Brooklyn. Ada 2 tower, di sebelah kirinya ada apartemen Yukata, itu juga sudah selesai dibangun. Nah, jadi ini konsepnya cerita aja. Ya, namanya kita baru mulai, nama Trinity juga baru dikenal. Kemudian pada saat kita memulai apartemen pertama, kalau high-rise building atau apartemen dengan landed house atau rumah tapak, jauh lebih sulit membangun yang namanya high-rise building. Kenapa? Karena resikonya lebih tinggi. Ya, misalkan kalau misalkan di landed house, kalau kita jual 10 rumah nggak terjual, ya sudah, kita bangun aja 10 rumah. 10 rumah lagi kita bangun setelah terjual. Tapi kalau misalkan kita bangun apartemen lantai 1 sampai 30, lalu kita jual misalkan lantai 20 sampai 30 dan lantai 1 sampai 20 nggak terjual, ya harus tetap kita bangun lantai 1 sampai lantai 30. Jadi high-rise building ini adalah another level. Ya, ini adalah level yang lebih sulit. Level yang lebih tinggi. Apalagi orang yang blend dibandingkan dengan developer-developer yang namanya jauh lebih besar, Sumarekon, Paramount, Sinarmasland, ya, dan masih banyak Alam Sutra juga. Ya, dan pada saat itu ya kami mengumpulkan para agen properti untuk memasarkan properti kami. Pada saat itu agen properti nggak terlalu semangat untuk memasarkan proyek properti kami. Yang mereka lakukan adalah mereka memilih untuk memasarkan proyek properti dari developer yang sudah lebih ternama. Ya, sehingga akhirnya yang saya lakukan adalah, karena agen properti nggak mau jual proyek properti kami, yang kami lakukan adalah kami merekrut in-house marketing. Ya, jadi marketing in-house yang memang kita berikan salary ya secara internal. Dan waktu itu juga sama, yang berpengalaman, in-house marketing yang memang sudah punya usia, punya pengalaman, sudah top sales mungkin di proyek properti lain, itu nggak mau bergabung di kita. Akhirnya yang bergabung di kita ini siapa? Yang bergabung di kita ini adalah developer-developer, yang bergabung di kita adalah in-house marketing yang masih sangat muda, yang usianya itu kurang lebih mungkin ada yang 18 tahun, ada yang masih kuliah, dia magang di tempat kita, kemudian ada yang usianya kurang lebih 20 tahun, 23 tahun. Nah, jadi kita dapetin in-house marketing yang masih muda-muda. Ya, terus bagaimana cara kita pasarkan apartemen ini? Ya, saya ingin cerita sedikit satu pengalaman yang memang tidak bisa dibayar dengan uang, satu pengalaman yang luar biasa, bikin bulu kuduk merinding ya. Kenapa? Karena pada saat itu saya melihat ketika kita memasarkan properti, kita kan perlu membangun sebuah marketing office. Ya, marketing office kita bangun sebuah show unit. Jadi para calon pembeli biasanya umumnya akan lihat show unitnya, kurang lebih unitnya nanti akan dibangun seperti ini, lalu akhirnya mereka memutuskan untuk beli. Lalu pada saat itu saya melihat bahwa unit atau show unit yang dibangun di marketing office ini, saya hitungin di marketing office developer properti lain, saya hitungin kira-kira seminggu itu bisa ada berapa kepala keluarga yang datang untuk berkunjung ke show unit tersebut. Nah, ternyata sangat sedikit. Nah, lalu kemudian saya berpikir bagaimana caranya supaya show unit ini bisa dikunjungi dengan banyak orang. Let's say 20.000 orang gitu ya. Nah, caranya adalah dengan membangun show unit ini di tengah-tengah atrium mall. Nah, ini adalah ide yang sangat gila. Kenapa? Karena saya sudah tanya dengan beberapa atrium mall. Atrium mall itu tidak boleh kita bangun booth secara permanen. Jadi, kita hanya boleh bangun selama 1 minggu, lalu kemudian harus dibongkar. Ya, jadi kalau kita tahu ya, atrium mall itu adalah tempat lobby ya, dekat dengan lobby mall yang biasanya dipakai untuk ada panggung, ada event, ada acara yang dimana itu konsepnya hanya kita bisa sewa 1 minggu. Sementara biaya untuk membangun show unit itu
Ya, membangun sebuah show unit, ada ranjangnya, ada kulkasnya, ada AC-nya, ada TV-nya, itu ada kitchen-nya, itu bisa makan biaya sampai 1 miliar rupiah. Nah, dengan biaya 1 miliar rupiah, tentu nggak bisa tiba-tiba kan langsung bangun ya. Kita butuh waktu 3 hari, Senin sampai Rabu untuk kita bangun show unitnya. Bahkan Senin sampai Kamis. Sehingga akhirnya show unit itu baru kita bisa pakai, itu Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi kita sewa 1 minggu, tetapi kita hanya bisa pakai untuk menerima tamu, show unit kita di atrium itu selama 3 hari saja. Ya, hanya 3 hari saja. Jadi kurang lebih kita bangun show unit itu 3 hari, 1 miliar, kemudian setelah itu dihancurin. Ya, jadi ini adalah sebuah resiko yang sangat besar. Bagaimana kalau misalkan setelah 3 hari, 1 miliar kita hangus begitu saja. Bagaimana kalau misalkan setelah 3 hari akhirnya nggak ada yang beli gitu ya. Nah, ternyata pertaruhan kita berhasil. Bayangkan mall itu dulu sebelum COVID kan sangat ramai, ada 20.000 pengunjung setiap weekend, ya, di mana pada saat itu akhirnya strategi kita berhasil, kita bisa menjual kurang lebih 900 unit apartemen, jadi 2 tower dengan nilai omset 1,2 triliun hanya dalam waktu 45 hari. Jadi 2 tower Brooklyn itu kita jual habis hanya dalam waktu 1,5 bulan, ya, sehingga akhirnya kita bangun proyek tersebut itu tanpa hutang bank, semua pure dari penjualan. Nah, dari sanalah baru mulai masuk, kita develop tanah-tanah baru seperti Springwood Residence, itu juga sudah sold out dan sudah terbangun. Kemudian kita bangun Yukata Suites, apartemen dengan konsep Jepang, sudah terjual dan sudah terbangun. Kita bangun lagi The Smith, itu juga sudah terjual dan sudah terbangun. Itu semua ada di Alam Sutera. Sekarang saya lagi bangun apartemen baru namanya Collins Boulevard dan perumahan di Batam. Nah, apa yang saya mau bagikan di sini adalah bahwa kita sebagai anak-anak muda, mungkin teman-teman yang ikut di sini adalah sebagian besar pasti milenial ya, anak-anak muda. Kadang-kadang kita berpikir bahwa mungkin sukses itu hanya milik orang-orang yang memang dapat warisan. Ya, sukses adalah milik orang-orang yang mungkin kuliah di luar negeri atau punya pendidikan yang tinggi, ya. Atau misalkan sukses itu adalah milik orang-orang yang memang extrovert. Nah, nyatanya saya nggak punya 3 hal itu, ya. Saya adalah seorang yang introvert. Walaupun mungkin orang bilang, wah, tapi kan Pak Bong ngomong jadi pembicara. Ya, nah ini hanya di atas panggung saja saya bisa bicara, tapi kalau misalkan di sehari-hari saya lebih banyak diam. Ya. Dan saya percaya bahwa justru ketika kita tidak dapat privilege, kita tidak dapat fasilitas yang didapatkan oleh orang-orang lain. Saya banyak ketemu orang-orang yang bahkan jauh lebih beruntung daripada saya. Ternyata mereka itu memiliki fighting spirit yang lebih kecil daripada, kalau kita lihat orang-orang yang misalkan seperti Cristiano Ronaldo, itu bukan dari pulau besar, dia dari pulau yang sangat kecil, dari pulau yang ada di Portugal, pulau yang sangat kecil. Nah, saya lihat rata-rata orang-orang yang berhasil adalah mereka itu berangkat dari kolam kecil, ya, bukan dari kolam besar. Ya, jadi kalau misalkan hari ini ada yang mengatakan bahwa ya si A mungkin hebat karena dia punya privilege, si B mungkin hebat. Nah, saya tidak ingin berdebat mengenai hal itu, tapi yang saya tahu adalah ketika kita menjustifikasi diri kita bahwa kita ini tidak seberuntung si A, tidak seberuntung si B, nah, most likely kita pasti akan mengunci atau membuat mental block dalam diri kita, sehingga kita ini akhirnya nggak bisa menangkap peluang. Kenapa? Karena kita sudah buat mental block. Ya, karena seringkali itu rezeki, blessing, kemudian opportunity itu datang sebenarnya. Tapi karena kita ada mental block yang kita mengatakan saya nggak seberuntung itu, saya nggak sehebat itu, akhirnya mental block tersebut akhirnya membuat kita itu lost opportunity. Ya, jadi kalau ada yang bilang bahwa mungkin ya kalau jadi Pak Bong sekarang enak. Kalau orang ngomong percaya, orang Pak Bong ajak bisnis, orang mau join bisnisnya. Yes, betul itu sekarang. Tapi dulu, ya saya mau sampaikan bahwa walaupun dulu saya masih belum punya apa-apa, saya masih pacaran dengan Honda Supra X waktu itu. Saya masih makan KFC paket hemat waktu pacaran. Saya hidup sangat hemat. Tapi saya sudah lumayan dalam tanda yang positif ya, sudah lumayan banyak gaya waktu dari miskin. Jadi saya ini bukan orang yang banyak gayanya itu adalah ketika sudah berhasil. Jadi dari saya belum punya apa-apa, saya pun juga sudah gayanya itu kayak orang
yang hebat gitu. Gayanya adalah orang yang memang berpikir besar. Nah, jadi saya percaya bahwa segala sesuatu itu kita ciptakan itu 2 kali. Ya, yang pertama adalah mungkin reality ya. Yang kedua adalah perception. Jadi saya menciptakan di persepsi saya waktu saya masih miskin, saya yakin kok saya bisa achieve apa yang orang-orang lain bisa achieve. Karena there is nothing new under the sun. Ya, what happened before will happen again. Apa yang terjadi bisa terjadi lagi. Kalau ada orang yang tadi dia bukan siapa-siapa, jadi siapa-siapa. Orang yang tadi dia orang yang miskin jadi kaya, yang tadi dia gagal jadi sukses. Saya percaya bahwa pola yang sama kalau saya terapkan, apalagi kalau saya tambah dengan kerja keras, networking, kerja pintar, saya pasti bisa ikutin pola yang sama. Karena what happened before will happen again. Nggak ada yang baru di bawah matahari. Ya, kita tinggal amati aja, kita tinggal tiru, kita tinggal cari mentor. Ya, kita tinggal cari siapa orang yang bisa kita pelajari lalu kita ikutin. Nah, kebetulan di properti saya punya mentor Pak Matius Yusuf. Waktu dia ajak saya di properti, beliau itu sudah punya pengalaman di properti itu kurang lebih 28 tahun ya. 20 tahun lebih. Jadi saya masih 20 tahunan, dia pengalaman properti udah lebih lama. Jadi saya cari mentor. Jadi yang paling penting adalah kita harus cari mentor. Nah, kira-kira Pak Bong, kalau misalkan kita cari mentor itu, gimana caranya supaya mentor yang hebat itu bisa mau mementoring kita? Yang pertama adalah mentor itu bisa mementoring kita kalau misalkan kita tuh punya added value buat dia. Kita punya nilai tambah buat dia. Kalau misalkan kita datang kepada orang hebat tapi kita mau ngutang, kita datang ke orang hebat tetapi kita mau meminta sesuatu, merequest sesuatu, ya kira-kira kurang lebih kita membebani dia, saya pikir nggak ada yang mau jadi mentor kita. Ya. Ketika kita mau mencari soal mentor, saya selalu tanya dalam diri hati saya sendiri, kira-kira apa untungnya orang hebat ini bergaul sama saya? Apa benefitnya orang hebat ini itu dekat sama saya, mentoring saya? Nah, waktu ketemu Pak Matius, saya berpikir, apa untungnya Pak Matius tuh bergaul sama saya? Jadi yang paling penting adalah untungnya orang lain dulu, baru kita. Nah, kalau kita berpikir untungnya kita dulu, nah ini namanya mental miskin ya menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita fokus ke profit diri kita sendiri dulu, ya mungkin kita bisa sukses cepat atau kaya cepat, tapi nggak akan lama. Jadi pada saat itu saya berpikir, oke, Pak Matius ini adalah seorang senior di properti. Saya masih muda, dan saya punya added value, saya punya nilai tambah, yaitu saya punya peserta seminar, saya punya audience, saya punya pembaca buku. Jadi saya bilang sama Pak Matius nggak perlu terlibat, ya. Pak Matius cukup kasih advice, biar saya anak muda yang kerjain bisnis ini. Ya, jadi kalau misalnya kita datang kepada orang yang lebih hebat, lalu kemudian kita bilang, Pak, saya mau dong diajak join bangun bisnis, kemudian Bapak aja yang kerja, saya cuma minum kopi aja. Itu namanya nggak masuk akal. Ya. Jadi selalu kita cari kira-kira apa untungnya orang itu bekerja dengan kita. Ya, ketika kita sudah tahu, kita ajak dia kerjasama. Ya. Dan hari ini teman-teman ini jauh lebih beruntung. Ya, kalian jauh lebih beruntung daripada saya. Kenapa? Karena waktu saya mulai dulu, tahun 2009, even Instagram aja belum ada. Instagram aja belum ada. Nah, teman-teman saat ini punya Instagram, punya sosial media. Jadi, kalau dulu ya orang mau sukses itu, apa yang harus mereka lakukan? Misalkan mau jadi penyanyi terkenal, mereka harus nyanyi dari kafe ke kafe. Dibayar ya seadanya, mungkin dikasih nasi box gitu ya. Kalau mau jadi MC terkenal, mulai dari mana? Mulai dari radio ke radio. Ya. Radio ke radio, mungkin dibayar cuma ya, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu. Tapi zaman semakin maju, sekarang sudah ada talent show, ya, di mana ada Indonesian Idol, America's Got Talent, ada The Voice, ya dulu bahkan ada The Master untuk para magician. Nah, sehingga akhirnya jadi lebih mudah, orang tuh bisa jalan pintas, hanya dalam waktu singkat, 1 tahun mereka bisa achieve keberhasilan. Dan sekarang, even bahkan kita nggak perlu lagi ikut audisi, misalkan di Indonesian Idol. Kenapa? Karena ketika kita bikin sebuah cover lagu di YouTube, dan ketika kita punya judul yang agak clickbait, tiba-tiba bisa dapatkan million of views, jutaan
views dan algoritma mengangkat kita. Bahkan sekarang ada TikTok ya, kita nge-TikTok asal-asalannya tiba-tiba bisa terkenal ya. Ada teman saya buat TikTok untuk kelinci dan itu sampai puluhan ribu followernya. Jadi teman-teman jauh lebih beruntung, tetapi sekali lagi sosial media adalah senjata bermata dua, ya pisau bermata dua. Di satu sisi kita bisa sukses dengan sangat cepat, di satu sisi kita bisa menjadi kita bisa mental illness, kita bisa membandingkan, kita masuk ke dalam comparison game. Comparison game ini adalah sebuah gaya hidup di mana kita tuh membandingkan, wah si A kok lebih bahagia dari saya, si B kok punya mobil mewah, si C kok jalan-jalan ke luar negeri, si D kok badannya langsing banget, padahal udah diedit dengan segala bentuk Photoshop di sosial media. Jadi ya, sosial media seperti senjata bermata dua. Nah teman-teman bisa menggunakan itu sebagai leverage untuk berhasil, ya, tetapi juga bisa bisa menggunakan sosial media sebagai alat untuk create FOMO, ya. Jadi kita merasa ketinggalan, kita merasa nggak mampu gara-gara lihat orang-orang lebih berhasil. Padahal sebenarnya everything in social media most likely itu fake. Itu kebanyakan adalah fake, belum tentu benar. Ya, saya nggak perlu cerita, banyak ceritanya bahwa ada orang tinggal di rumah mewah ternyata sewa, mobil ternyata ngutang gitu ya. Nah kuncinya adalah sekarang saya langsung ke aplikasinya deh. Ya, nanti setelah ini kita akan tanya jawab. Apa yang harus kita lakukan, Pak Bong? Ya, step by step harus mulai dari mana? Itu kan pasti akan menjadi pertanyaan yang paling banyak. Yang pertama adalah kita harus tanya dulu keahlian kita apa yang kita suka. Ya, keahlian kita apa dan apa yang kita suka. Kenapa kok kita perlu cari apa yang kita suka? Karena kalau kita melakukan apa yang kita suka, kita tuh nggak akan lihat jam lagi. Kita nggak akan lihat, oh sekarang udah jam pulang kantor, saya harus pulang. Kenapa? Karena kita suka. Kalau kita mengerjakan apa yang kita nggak suka, ya jam 5 aja, kita mungkin udah siap-siap, kalau yang masih naik motor ya, udah siap-siap pakai helm, ya, masih di kantor tapi udah pakai helm tuh, udah mau balik gitu ya, udah panasin motor mau balik gitu. Nah jadi mulai dari apa yang kita suka. Nah tetapi anak-anak muda kadang-kadang terjebak dengan idealism, ya mereka ini terlalu idealis dan sampai akhirnya mereka ini lebih pentingin apa yang mereka suka, kemudian akhirnya mereka nggak peduli dengan market itu ada atau enggak, dunia membutuhkan nggak apa yang kita suka, ya jadi kita idealis aja, nggak perlu uang gitu. Akhirnya mereka hidup dalam kemiskinan. Bahasa keren adalah cool and broke, keren tetapi miskin gitu ya. Jadi banyak orang-orang yang hanya peduli dengan penampilannya, karyanya, passionnya dia. Tetapi mereka lupa bahwa dunia mungkin sudah tidak membutuhkan itu. Jadi market fit is everything. Apa yang kita suka, apa yang kita ahli, itu kira-kira tervalidasi nggak di market? Ya, market itu butuh nggak apa yang kita suka? Market itu butuh nggak dengan apa yang kita ahli? Ya, jadi kita harus bisa validasi. Nah, kalau misalkan ternyata apa yang kita suka dan apa yang kita ahli, ternyata dunia membutuhkan, dan dunia rela membayar apa yang kita suka dan apa yang kita ahli. Nah, step berikutnya adalah bagaimana kita reach more audience, bagaimana kita scale. Orang sukses itu selalu bicara mengenai scalability. Bagaimana mereka scale. Ya, misalkan scale itu apa? Ya, kalau misalkan kita jual one-on-one produk minuman kita dibandingkan produk kita ditaruh di Indomaret dengan 10.000 store yang ada, mana yang lebih scale? Kemampuan kita 24 jam jualan produk kita, seorang diri dengan mulut kita sendiri, atau Indomaret dengan 10.000 store. Jadi, scalability adalah key of success. Dengan sosial media, teman-teman bisa create scale, ya, at another level. Jadi, bagaimana caranya? Ya, gunakan sosial media itu untuk scale produk kita, bisnis kita, keahlian kita, jasa kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan creating content. Bukan dengan creating advertising. Kalau kita bikin poster, sosial media kita sebagai tempat hanya untuk poster, beriklan, jualan, hard selling, siapa yang mau follow iklan? Ya, kalau kita nonton TV, ketika ada iklan, kita akan ganti channel. Ya, nah ketika kita iklan di dalam sosial media kita, orang akan tinggal scroll jarinya dan iklan kita lewat, gitu ya. Terus gimana Pak Bong? Kalau misalkan kita nggak iklan, lantas bagaimana cara kita jualan produk kita? Nah, kita create story, kita create konten.
kita create media channel. Ya, jadi saya lebih suka media channeling daripada converting. Oke, bahasanya jangan tinggi-tinggi, Pak Bo. Converting itu apa? Converting itu adalah kita convert audience kita menjadi customer, itu kita converting namanya. Nah, tetapi saya lebih suka media channeling daripada converting. Media channeling itu apa? Kita membangun sebuah konten YouTube, podcast, IGTV, IG Live, Zoom, gathering, community. Kita akan educate mereka. Kita akan undang narasumber-narasumber yang hebat, kita bikin buku, kita cerita tentang spirit dan interest yang sama. Misalkan teman-teman jualan sepeda Brompton gitu ya. Kita bikin sebuah YouTube atau podcast tentang tips bagaimana bersepeda, kemudian bagaimana caranya kalau misalkan sepeda lagi nanjak, apa yang harus kita lakukan, jenis gear apa dan ban dan rem seperti apa yang bagus, tipe-tipe sepeda, ada sepeda lipat, ada mountain bike, ada road bike. Nah, kita bahas konten-konten yang memang sesuai dengan interest sepeda. Nah, dari sana kita bisa sedikit demi sedikit arahkan ya dengan brand-brand yang kita bisa relate ya. Misalkan contoh kita bisa kasih soft selling. Saya pikir kalau misalkan kita punya audiens yang setiap hari ikut channel kita, follow channel kita, mereka pasti akan cari kok di bio Instagram kita. Kita bisa taruh di link kan, ada link tree, dan mereka akan automatically akan cari kira-kira produk-produk yang sesuai dengan interest mereka. Kita nggak perlu memaksa orang untuk membeli obat di rumah sakit sama orang-orang yang sakit, karena mereka membutuhkan itu. Betul ya? Ketika kita mulai dari interest daripada kita memulai dari advertising, orang yang suka atau interest dengan segala sesuatu, berarti mereka membutuhkan itu. Nggak perlu kita iklankan obatnya, karena mereka membutuhkan obat itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi, yang pertama adalah ingat ikigai, cari apa yang kita suka, apa yang dunia butuhkan, dan bagaimana kita dibayar dari apa yang kita ahli. Yang kedua, kita harus scale. Ya, kita scale dengan apa? Scale dengan creating content, creating story, creating media channel. Bagaimana kalau misalkan ada orang yang sudah bikin channel, sudah bikin media tapi nggak ada yang view, sudah bikin konten nggak ada yang view. Ingat bahwa hidup ini adalah accumulation game. Accumulation game artinya apa? Apa yang kita create hari ini ada bukti digital asetnya. Digital aset tidak akan pernah bisa hilang. Ya, apa yang kita lakukan di sosial media itu akan ada di Google gitu. Nah, jadi ketika kita bikin konten di YouTube yang view misalkan cuma 100 bahkan 50 orang, ingat dia akan stay di YouTube sampai teman-teman hapus. Ya, artinya adalah walaupun yang lihat konten kita dikit, tapi kalau kita konsisten, ya akan terjadi akumulasi. Trust itu compounding. Trust itu akan. Jadi kalau misalkan hari ini ketika saya ajak orang untuk kerjasama, saya jual sesuatu, orang lebih trust. Kenapa? Karena saya sudah build up my own reputation itu selama 11 tahun. Dan kalau ada yang bilang, kok jadi Pak Bo memang gampang sekarang, dan nanti 5 tahun lagi makin gampang. Tetapi awalnya susah. Ya, jadi tips dari saya ketika kita bikin konten itu, jangan bikin konten hari ini, bikin konten, besok bikin konten, nggak usah. Kita siapin satu waktu, satu hari, kita bikin konten bank selama 7 hari. Setelah itu kita break, kita baca buku, kita side hustling, cari pekerjaan, cari side income, belajar lagi, ikut training, cari workshop, belajar di YouTube, ikut dengar podcast. Kita sudah punya konten bank untuk 7 hari. Nah, ketika kita punya konten bank 7 hari, dan kita konsisten, posting, otomatis apa yang terjadi? Kita akan melihat banyak orang memberikan feedback yang positif, dan kita dapat energi. Sehingga kita punya energi untuk creating another content bank for the next 7 days. Ya, jadi intinya yang bisa dilakukan anak muda adalah sekarang building audience, creating story, creating content. Kenapa? Karena ketika kita sudah punya audience, kita tuh nggak bisa susah hidupnya. Ya, teman-teman punya produk apapun, misalkan ini sekarang lagi pandemi, kayak lagi krisis ekonomi, ada yang misalkan tiba-tiba, oke Pak, saya baru dipecat dari perusahaan, tapi kita punya follower 50.000 misalkan. Kita punya YouTube channel ada 10.000 subscribers. Bisa nggak kita join insurance company, kita jadi agen asuransi, atau kita jadi agen properti? Langsung kita convert YouTube kita, Instagram kita bicara tentang properti, kita bicara tentang pentingnya insurance, dan teman-teman bisa punya side income. Jadi konten dan sosial media adalah insurance kalian untuk kalian bisa
thriving dan kalian bisa skill kemampuan kalian di masa depan. Oke, itu yang bisa saya sharingkan. Mungkin berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih semuanya. Keren banget ya, ini moderatornya udah siapin pertanyaan, tapi thank you, wow, what you speak tuh bener banget, I like everything you said. Terus Ya. soal sosmed kita tuh insurance kita, now I think about it, that's really true ya. Gara-gara aku baru ngerasain bener-bener sosmed, karena kan aku nggak pernah, aku sosmednya berantakan, I never took it professionally at all, berantakan banget, nggak terjadwal, bisa post tuh beramburadul, nggak kayak blogger-blogger, tapi aku bilang sih sosmed yang paling ngebantu untuk aku jualan Häagen-Dazs selama pandemik ini, beneran, karena kan nggak ada mall, nggak ada event, nggak ada wedding, jadi bener sih, everything you said was powerful, gitu. Dan aku suka banget that nothing is impossible ya, walaupun kita mungkin nggak ada warisan di sini, mungkin kayak nggak kenal siapa-siapa, tapi kalau kamu mau berusaha, terus networking, semua possible. Thank you. Bagus banget, hebat. Nih. Sekarang moderatornya boleh nanya. Oke. Suara saya cukup jelas ya? Jelas banget, bagus. Thank you. Very good speaker. Nih Arifka, kamu mau nanya sekarang? Iya, tadi mic-nya nggak bisa di-unmute, sorry. Ya Pak, ini teman-teman juga udah banyak banget ternyata yang nanya, udah banyak banget yang penasaran. Saya juga sendiri penasaran. Sebenarnya saya juga ingin memulai bisnis nih Pak, sebuah bisnis. Masih kecil-kecilan kayak dagang di rumah gitu ya, sambil ngisi waktu luang. Nah, gimana sih Pak untuk membangun kepercayaan para konsumen itu sendiri kalau misalkan saya memulai bisnis dari hal terkecil gitu, dan kebetulan mungkin followers Instagram saya tidak sebanyak itu, jadi ada tip and triknya nggak Pak untuk memulai bisnisnya, membangun kepercayaan konsumen itu biar beli produk kita walaupun banyak banget saingannya nih gitu Pak. Produknya apa kalau boleh tahu? Saya di bidang kuliner Pak, makanan sorry. Delivery system atau dine in kalau boleh tahu? Dine in. Oh, dine in. Oke. Ya, jadi memang saya juga pernah gagal ya di F&B bisnis. Setiap orang itu mungkin ngelihat hanya hasil akhirnya. Saya di properti berhasil. Saya pernah bangun 7 restoran dan kurang berhasil. Kelly, ada Dita juga ya berhasil di Häagen-Dazs gitu ya. Jadi ada teman saya yang berhasil di saham, saya ternyata nggak berhasil di saham gitu ya. Nah kalau saya boleh sharing, mudah-mudahan masuk karena saya belum berhasil di sosial F&B, tapi saya coba jawab aja ya versi saya. Saya mungkin di properti nih, ya, tapi pasti bisa relate. Yang paling penting sebenarnya untuk bisa mendapatkan kepercayaan customer, itu saya selalu punya prinsip adalah the first 100 happy customer. Banyak orang pasti bilang, wah Pak saya pengen punya 1.000 customer, atau 10.000 customer, atau bahkan 100.000 customer. Tapi mungkin jangan-jangan 80% itu nggak happy. Ya. Maka dari itu kenapa saya pentingkan yang namanya ada kata happy customer ya. The first 100 happy customer. Artinya adalah customer itu mungkin kita awalnya mungkin kita expect yang banyak gitu ya. Nggak perlu banyak dulu, yang penting mereka happy. Ya, mereka itu betul-betul bisa cerita. Sebenarnya gini, kalau misalkan saya di properti, misalkan saya jual properti, misalkan saya bisa jual harganya 1 miliar, tapi saya jual misalkan 800 juta. Artinya kan saya turunin profit 200 juta ya. Wah, berarti profit Pak Bong makin kecil. Nah, tergantung cara pandangnya. Kalau misalkan kita jual lebih murah dan akhirnya orang beli dan orang itu profit dan bisa jual 1 miliar, dia punya untung 200 juta. Untungnya ini itu pasti kemungkinan besar akan dipakai untuk beli properti kita berikutnya, karena dia merasa dapat untung dari properti yang pertama, dia pasti ingin dapat keuntungan lagi di properti berikutnya. Jadi sebenarnya untung tersebut akan balik ke kita lagi sebenarnya. Nah, jadi betul banget bahwa trust itu harus dibangun ya dengan customer yang happy. Bagaimana customer happy? Yang pertama adalah manage expectation. Jadi biasakan untuk kita tuh memberi under promise, over delivery. Ya, jadi kita nggak terlalu menjanjikan sesuatu, misalkan makanan fotonya jangan terlalu besar, tetapi makanannya ternyata lebih besar daripada isi fotonya. Kemudian adalah service. Nah, service ini ya tergantung ya. Standar orang kan
customer kita beda-beda. Service ada yang mungkin buat orang ini service udah bagus, bersih, walaupun agak jutek dikit nggak apa-apa deh, yang penting cepet gitu ya. Nah, tetapi buat saya sebenarnya aturan dasar service itu yang paling penting adalah responsif. Kita nggak mungkin bisa menyenangkan hati semua customer kita, pasti ada yang kecewa. Nah, ketika ada yang kecewa, itu kita jangan lempar bola, itu yang paling penting. Yang mereka butuhkan itu sebenarnya kadang-kadang customer itu bukan solution. Kadang-kadang mereka juga tahu, ya sudah, ini udah terjadi, nggak ada solusi. Tetapi yang mereka butuhkan itu adalah kita jawab aja mereka sudah happy. Ya, kita respon mereka aja mereka sudah happy. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi. Thank you. Terima kasih Pak, menjawab sekali. Jadi kadang suka bingung sih, emang beberapa orang kan banyak ya, nggak semuanya berjalan mulus. Kadang ada beberapa yang komplain tentang, misalkan ada kurang ininya lah, kurang itulah. Tapi saya rasa kayak, masa sih gitu, emang masih kurang gitu. Kadang suka ngerasa kayak gitu. Jadi masih kadang suka bikin down juga ya Pak, kalau ada yang komplain-komplain gitu. Benar. Iya. Ada banyak pertanyaan nih pada teman-teman. Ini salah satunya juga ada dari Isda yang mungkin kurang lebih samalah sama kayak saya gitu masalahnya. Saya sudah pernah merintis sebuah usaha dari 2 tahun lalu, namun stuck di situ saja, tidak ada kemajuan. Tolong sarannya, apakah saya harus mundur dari usaha itu, atau saya lanjutkan lagi? Katanya. Terima kasih, Pak. Oke, thank you pertanyaannya. Sebenarnya di tengah pandemik ini, salah satu skill yang harus kita miliki adalah memang pivot. Ya. Pivot adalah bagaimana kita merubah arah dari kapal kita, yang merubah arah dari goal kita atau visi kita. Apalagi ketika kita stuck, ada beberapa industri yang memang nggak bisa dipaksakan. Misalkan ketika COVID terjadi, penerbangan drop, pariwisata drop, tour and travel drop, ya. Tetapi komunikasi naik, ya. Kemudian apalagi itu, e-commerce naik, gitu ya. Jadi kita ini nggak bisa melawan arus, walaupun memang ada banyak quote yang mengatakan bahwa memang harus sukses untuk melawan arus ya. Tetapi ini konteksnya berbeda. Karena kalau konteksnya untuk think different, ini adalah hal yang berbeda. Tetapi kita harus ingat bahwa ternyata orang-orang sukses itu sebenarnya adalah orang-orang yang dia riding the wave. Dia itu follow the momentum. Momentumnya seperti apa dan dia follow the momentum. Riding the wave itu sama dengan kita naik eskalator. Even walaupun kita berdiri saja, kita nggak naik, eskalatornya tetap akan naik. Yaitu ketika kita follow the momentum. Nah, sebenarnya saya ini bukan orang yang pintar, karena teman-teman tahu saya di drop out ya dari university. IPK saya cuma 2,3 waktu di semester pertama. Jadi saya ini sangat lemah di akademis, sangat lemah di akademis. Tetapi saya punya prinsip, saya tahu bahwa ketika orang yang nggak pintar ini bisa masuk dalam momentum yang tepat, maka saya bisa ada di puncak. Nah, saya ini adalah produk krisis. Tahun 2008 itu ketika terjadi krisis global financial crisis, khususnya terjadi di Amerika, Indonesia sedikit kena impact-nya, pasar modal kan jatuh luar biasa. Dan pada saat itu, ini saya ngomong agak berat sedikit ya, US government, ya, the Fed itu mencetak atau memprinting uang sebesar 800 miliar dolar, which is itu uang yang sangat besar. Nah, uang yang sangat besar tersebut ketika dicetak itu kan harus didistribute ya. Nah, didistribute itu kalau misalkan uang yang begitu besar, dia akan didistribute kemana? Dia akan didistribute ke emerging countries, negara-negara berkembang seperti Vietnam, Filipina, Indonesia salah satunya. Sehingga capital flow pada tahun 2009 after krisis tahun 2008 itu di Indonesia itu luar biasa banget. Jadi dana asing masuk ke Indonesia itu melimpah luar biasa. Sehingga pasar saham kita tuh naiknya drastis luar biasa. Nah, jadi apa yang terjadi? Setiap kali krisis itu selalu diikuti dengan long period of prosperity. Dan ini bukan saya ngomong karena terjadi sekali, tetapi karena sudah pernah terjadi berkali-kali. Ya, ada istilah the Roaring Twenties. Ya, ketika terjadi krisis, ya tahun 1929, kita tahu ada namanya the Great Depression, 4 quarter itu ekonomi negatif. Setelah itu terjadi long period of prosperity. Kemudian di tahun 2000-an yang namanya gelembung.com. Kemudian 2008 krisis, kemudian 2009 sampai 2020 ya US itu masuk di dalam namanya the longest expansion. Nah, jadi bursa saham naik luar biasa. Nah, jadi setiap kali krisis terjadi, selalu kita akan masuk ke dalam yang namanya long period of prosperity. Artinya adalah kita akan masuk ke periode
yang sangat panjang selama 10 tahun di mana kita akan prosper, di mana kita akan makmur, ya, periode kemakmuran jangka panjang, long period of prosperity. Nah, ketika di 2020 terjadi yang namanya krisis, bahkan ini bukan hanya sekedar financial crisis ya, tetapi health crisis ya. Jadi financial crisis ditambah dengan health crisis. Dan akan ada titik equilibrium baru, titik keseimbangan baru, tetapi ketika krisis terjadi, pertandingan menjadi lebih fair, brand besar mau kerjasama, collab dengan brand yang lebih kecil, ini diriset ulang. Jadi kalau teman-teman betul-betul mau memanfaatkan momentum ini untuk pivot, cari momentum apa, kemudian jangan takut untuk, wah tapi saya udah 2 tahun, 3 tahun, saya udah sayang banget kalau saya mundur. Nggak apa-apa, kalau ada peluang lebih baik, kita pindah, itu kerugian kita selama 2-3 tahun mungkin akan tercover dengan sangat cepat ketika kita masuk ke wave atau momentum yang tepat. Mudah-mudahan menjawab. Ya, semoga terjawab ya Isna pertanyaannya. Mungkin Alia silahkan ada pertanyaan lain. Oke, saya akan membacakan pertanyaan dari Kurotul Ayunin. Di sini saya mau bertanya, untuk bisnis properti yang Bapak jalani sampai sekarang, bagaimana mempertahankan eksistensi bisnis Bapak agar konsumen lebih memilih jasa Bapak? Apakah ada strategi khusus untuk mempertahankan para konsumen? Terima kasih. Oh, thank you pertanyaannya. Ada 2 cara. Yang pertama adalah fundamental, yang kedua adalah innovation ya. Kalau fundamental ini ya kita harus serah terima tepat waktu. Jadi banyak kan properti yang dijual akhirnya nggak terbangun ya. Itu banyak banget ceritanya. Di Indonesia ini negara yang memang masih terus bertumbuh, regulasi masih terus diatur sehingga ya banyaklah orang bawa kabur uang, properti nggak dibangun. Jadi fundamental harus penting. Kalau kita bangun, lama-lama orang jadi trust, orang jadi percaya. Tetapi yang kedua, selain fundamental, kita juga perlu innovation. Nah, jadi inovasi yang kita lakukan untuk supaya Trinity Land ini tetap eksis adalah kita coba creating millennials product. Nah, salah satunya adalah The Scott Home Studio, di mana kita membangun sebuah project di mana kita pakai konsep namanya convertible residence. Jadi, residence yang bisa di-convert menjadi home office. Lucunya, ranjang ini yang tadinya bedroom, kita bisa lipat ranjangnya ke atas, lalu kita bisa buka meja. Dalam hitungan 3 menit, bedroom bisa berubah menjadi home office, dan kita bisa work from home di sana. Nah, itu sangat millennials. Kenapa? Karena millennials itu suka flexibility. Mereka ini, apakah mereka content creator, apakah mereka YouTuber, fotografer, designer, atau mungkin digital agency. Orang-orang yang mungkin kerja di rumah, mereka itu suka properti tipe seperti ini. Kenapa? Karena mereka itu tidak perlu beli residence dan office. Cukup beli convertible residence, 1 unit aja mereka bisa convert dan mereka bisa punya 2 fungsi di saat yang bersamaan. Nah, ini adalah bentuk inovasi supaya kita tetap bisa eksis. Ya, jadi fundamental penting, tapi inovasi juga penting. Mudah-mudahan menjawab. Ya, mudah-mudahan Kurotul Ayunin bisa menjawab. Nih, aku ada pertanyaan nih, Pak Bong, Chandra. Yeah. When was the lowest point in your life? In your career life ya, bukan hidup dari kecil gitu, tapi career life. Pasti pernah dong kompetitor banyak di Jakarta. Oke. Jadi saat ini itu salah satu my lowest point saat ini. It's definitely my lowest. Ya. Kenapa? Gini, setiap orang itu setiap level itu ada kesulitannya masing-masing. Ya, misalkan contoh. Ketika saya nggak punya apa-apa, ya saya punya kesulitan saya adalah gimana cara nanti besok bayar uang ini. Itu kesulitan yang itu. Nah, tetapi ketika sekarang kita punya satu perusahaan, kita punya ratusan karyawan, kemudian kita sudah menjadi perusahaan publik, kemudian properti ini juga bisnis yang sangat bergantung dengan liquidity. Liquidity artinya adalah kita jual properti ini, orang cicil 4 tahun, 3 tahun ya dengan bank gitu ya. Bukan orang beli properti itu cash. Jadi problem dari bisnis properti itu adalah liquidity. Ya, kita jual properti tetapi orang cicil itu 4 tahun. Dan selama 4 tahun itu kita kan harus pakai uang kita sendiri untuk kita bangun properti lebih dahulu. Dan krisis yang saat ini terjadi, ini akan menimpa 2 sisi. Yang pertama adalah UMKM itu akan kena, yang kedua adalah big corporate itu akan kena. Dan kalau kita lihat banyak banget big corporate yang hari ini secara sistemik itu sebenarnya tinggal tunggu waktu.
ya. Saya sudah dapat banyak informasi beberapa perusahaan-perusahaan, bahkan ada perusahaan properti yang sudah masuk ke news juga, yang digugat pilot dan banyak hal gitu ya. Nah, tetapi di satu sisi saat-saat kondisi yang genting seperti hari ini, saya sangat excited. Ya, kenapa? Karena ini adalah satu masa, satu momen di mana akan terjadi namanya pertukaran posisi. Ya, kita akan switch position. Ya, kalau misalnya kita lihat di tahun 98 itu muncul orang-orang hebat seperti Sandiaga Uno, ya, kemudian juga Khairul Tanjung, Erick Thohir. Jadi setiap krisis selalu memunculkan the new rockstar ya di industri baru gitu ya. Dan kalau nggak ada krisis itu nggak akan ada transisi. Jadi yang kaya akan makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi ketika ada krisis, ini adalah momen yang saya begitu excited untuk, memang lebih sulit ya, tetapi lebih challenging. Tetapi ini adalah momen yang ini cuma datang mungkin financial crisis dengan pandemic. Ini terjadi setiap 100 tahun sekali. Ya, terakhir terjadi tahun Spanish flu tahun 1919. Jadi kurang lebih 100 tahun yang. Jadi mungkin sampai nanti anak saya mungkin belum tentu mereka mengalami satu kejadian yang akan terjadi lagi. Jadi mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Jadi ya saat ini merupakan salah satu my lowest point di karir ya. Iya. Terus how do you get through it? Kayak apa sih practical things yang you do to get through the crisis supaya nggak stres, nggak go crazy? Oke. Jadi yang paling penting adalah saya selalu memisahkan company dengan pribadi ya, yang my personal life gitu. Jadi company ya udah misalkan jam berapa sampai jam berapa. Kalau pribadi jam berapa jam berapa. Yang paling penting adalah saya selalu tidak menaruh telur dalam satu keranjang ya. Saya punya banyak company. Ya. Saya punya lebih dari 12 company. Ya, property adalah one of my biggest company. Tetapi saya punya venture capital yang invest di perusahaan-perusahaan startup gitu. Nah, jadi ya gitu, ada satu company kita yang turun, ada satu company yang naik ya. Untuk itulah kenapa kita taruh di telur di beberapa keranjang yang berbeda. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita bisa keluar. Saya selalu menerapkan prinsip bertahan dan menyerang. Ya, bertahan itu artinya adalah kita cut semua expenses kita. Ya, artinya adalah yang tadi mungkin kita event begitu mewah, kita pakai misalkan agency yang dengan budget sekian, ya kita coba cut. Ya, kita coba cut expenses. Itu yang pertama, bertahan. Yang kedua adalah kita attack. Kita punya formasi menyerang. Jadi pada saat masa pandemik ini, saya launching 3 project baru. Ya, jadi kenapa kita justru malah launching? Karena kita tahu dalam masa seperti ini banyak pengembang itu akan menunda untuk launching produknya. Ya, mereka akan menunda untuk launching produknya. Jadi disinilah saya pikir kita attack. Jadi saya launching rumah di Batam, saya launching comfortable residence, The Scott, dan nanti di bulan September saya akan launching college marketplace. Gitu. Jadi business arcade untuk F&B, khusus untuk F&B. Jadi itu cara saya untuk bisa getting through it. Wow, keren. Jadinya benar sih, itu bagus tuh guys, good point. Kalau sekarang lagi nggak ada launching, dia mendingan launching sekarang. Karena kalau nggak tadi you rebutin for the attention, susah banget ya. It's actually smart. Gitu. Oke, siapa mau nanya lagi? Moderator, murid-murid. Bagus-bagus loh jawabannya, Kak. Thank you. Nih. Terus jawabannya memuaskan banget. Sambil nunggu pertanyaan dari student, Kak Bong kan tadi Kak Bong bilang you're introvert. Padahal bicaranya jago banget. Aku nggak bisa relate karena aku super extrovert. I'm like the most extrovert person. Tapi kan di sini tuh nggak sedikit nih yang introvert. Apa sih practical thing? Introvert ini bisa percaya diri, bisa bicara seperti Anda, bagus banget. Ya, tentu ini mungkin by practice, by experience ya. Karena nggak mungkin kan tiba-tiba seorang penyanyi yang hebat bisa tiba-tiba penyanyi yang hebat itu ya, penyanyi kelas dunia, ketika mereka ada something yang happen yang di luar daripada plan mereka tetap bisa engaging dengan mereka bisa engage dengan penonton dengan caranya mereka gitu. Suara lagi serak mereka bisa kasih mic. Nah, itu adalah memang jam terbang. Yang pertama adalah yaitu jam terbang 10.000 jam karena saya udah di bidang ini kan 11 tahun. Yang kedua sebenarnya saya bisa nge-switch sih. Saya lebih kepada
ambivert ya. Ambivert ini adalah orang yang memang kalau memang dibutuhkan ekstrovert saya bisa ekstrovert gitu. Tapi naturally adalah introvert. Introvert itu punya cara komunikasinya sendiri. Ya, misalkan dengan tulisan, misalkan contoh sebagai public speaker ya. Memang saya ini introvert tetapi memang saya bisa bicara di depan banyak orang, tetapi saya tidak dua arah ngomongnya. Nah, kalau pembicara yang ekstrovert itu bisa lebih kedua arah. Dia bisa turun dari stage, kemudian dia panggil satu penonton ke depan. Nah, itu saya nggak bisa tuh. Jadi salah satu titik kelemahan saya adalah ketika saya bicara di panggung waktu seminar offline, ya udah begitu selesai bicara langsung kabur gitu, menghindari penonton kalau bisa. Jadi saya udah ngomong sama panitia di mana kalau misalkan saya udah selesai, di mana exitnya supaya saya nggak ketemu peserta gitu ya, nggak tiba-tiba dijegat gitu ya. Tapi ada teman saya memang ekstrovert, itu yang dia tunggu. Begitu selesai seminar, kalau bisa dikerumunin orang, itu dia happy banget. Nah, kalau saya, ketika saya dapat energi dengan sendiri, ya kalau introvert. Nah, kalau extrovert dapat energi ketika ramai. Ya, tetapi kalau misalkan saya udah cukup dekat dengan orang, kemudian saya kenal dia, saya pretty much itu lebih extrovert. Ya, kalau misalkan itu saya cukup kenal. Mudah-mudahan menjawab. Tuh ada pertanyaan tuh dari Jadi student. memang jam terbang itu paling penting ya Pak ya di setiap aspek gitu. Iya, benar. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari peserta, dari Yuli. Kenapa Pak Bong memilih bisnis yang digeluti sekarang? Motivasinya apa untuk bertahan dalam bisnis ini? Yang pertama adalah saya suka banget sama properti. Ya, saya suka interior. Saya suka dengan kadang masuk dalam satu ruangan gitu ya di hotel. I'm a very detailed person. Saya tahu ini bahannya travertin, saya tahu ini bahan kayunya pakai plywood, pakai vinyl, kemudian saya bahkan bisa cium bau. Saya very detail gitu. Saya suka video-video YouTube tentang properti yang bagus di luar negeri. Nah, ketika kita mengerjakan apa yang kita suka itu kayak nggak ada beban, gitu, nggak ada beban gitu. Saya juga lebih banyak properti daripada beli barang mewah gitu. Saya bukan orang yang suka dengan luxury watch atau luxury car atau sport car, walaupun orang yang beli luxury car, sport car dan luxury watch itu nggak salah, karena mereka sukanya itu. Nah, kalau saya sukanya properti, jadi saya koleksinya properti. Jadi ada properti yang bagus, yang unik gitu. Saya isi interiornya, saya senang aja, walaupun itu mungkin nggak saya sewain ya, karena ya kadang-kadang kalau disewain nanti malah rusak gitu ya. Saya jadiin sebagai second home, atau misalkan cufflink, saya suka cufflinknya, hook. Jadi saya kolektor properti. Gitu. Jadi apa yang membuat saya bisa jalankan apa yang saya kerjakan ya karena memang saya suka. Gitu. Balik lagi ke kata Pak Bung Chandra tadi ya, mulai bisnis lakukan dengan apa yang Anda suka gitu, apa yang keahlian Anda, apa yang Anda suka gitu ya. Karena akan jadinya lebih ikhlas aja gitu ya Pak jalaninnya. Benar. Iya, lebih semangat lah. Kalau misalnya ada guncangan, lebih ada fighting spiritnya. Wah, itu kalau nggak suka kan, aduh pasti dalam hati lu kayak, gila ini udah susah banget, apa boring lagi gitu. Benar. Ya kalau nggak suka biasanya sekalinya ada sedikit guncangan, kegagalan langsung jatuh. Benar. Terus Pak Bung Chandra kan you read a lot, you seem like you read a lot, very smart kan. Menurut Pak Bung Chandra buat yang di sini muda-muda kesempatan bisnis apa yang bagus nih gara-gara corona? Yang pertama adalah saya sih sekarang suka dengan semua bisnis sebenarnya pada dasarnya bagus, tetapi saat ini yang paling penting adalah bisnis yang bisa menghasilkan cash ya. Cash ini artinya adalah misalkan properti ya. Properti itu kan yang tadi saya katakan ya, orang cicil selama 4 tahun. Nah, tetapi kalau misalkan kita mulai retail, saya ada invest di beberapa company, misalkan di fashion retail, kemudian di kosmetik ya, namanya Sika ya, namanya Sika. Kemarin dia baru launch sebuah lip tint gitu, saya invest. Itu dalam hitungan jam bisa laku ribuan piece gitu. Dan itu orang kan semua nggak ada yang cicil. Jadi saat ini kondisi sekarang ini dalam kondisi krisis kita perlu memegang cash ya. Cash is king. Ya, kenapa teman-teman harus pegang cash? Karena kalau misalkan kita sudah punya cash dan ketika krisis sudah selesai, banyak banget opportunity yang bisa kita pilih ya. Properti jadi murah, sebanyak saham itu terdiskon. Ya, kalau misalkan teman-teman invest saham, beberapa saham di tahun 2008 ketika krisis, di 2013, 5 tahun kemudian, itu ada yang naik 20 kali lipat, ada yang naik 50 kali lipat.
saham-saham seperti LPCK, saham-saham seperti MAP, ya, dan banyak saham-saham yang kalau kita invest di 2008 itu di 2013 itu naik 20 sampai 50 kali lipat. Artinya dengan uang 1 miliar itu jadi 20 sampai 50 miliar. Jadi cash is king ya saat ini, supaya apa? Supaya teman-teman bisa belanja dan bisa invest ketika ekonomi mulai pulih. Saya prediksi mungkin Q2, Q3 2021. Oke. And menurut Pak Bong, ini corona bakal sampai Desember ya? Aduh, gue paling benci. Some people udah tell me, udahlah, get over your plan. Stop planning. Aku mau pergi-pergi kan, kerja juga sekalian book tour. Mereka kayak forget it, tuh tahun ini nggak kemana-mana. Beneran ya? Ya, kalau itu sih saya kurang paham ya, tetapi yang kita tahu sebenarnya sangat bergantung dari vaksin ya. Kalau misalkan vaksin keluar, misalkan tahun 2001 ya, tahun 2021 awal keluar, misalkan Februari, itu akan jadi the game changer. Kenapa? Karena confident level dan mungkin investasi asing mulai masuk lagi ke Indonesia, orang lebih, intinya sebenarnya yang menjadi titik krusial ekonomi itu adalah GDP itu dihitung dari mana? Dari customer, dari spending, gitu ya. Government spending dan kita ya, spending kita. Jadi kalau misalkan kita ini memutuskan untuk stop spending gara-gara takut, itu udah pasti kita akan terjadi namanya resesi. Nah, jadi dan ketika kita tidak spending, itu yang membuat kita nggak spending itu adalah sebenarnya perception, kadang-kadang illusion, kadang-kadang rasa takut kita. Ketika ingat nggak? Ketika Maret ada first case, itu yang terjadi, semua orang takut kan, gitu. Semua orang takut, akhirnya pasar saham kita jatuh. Ya, orang-orang semua stop spending. Nah, ketika itu dulu waktu itu kasusnya masih ratusan orang ya di bulan Maret. Sekarang kan sudah ratusan ribu orang dan orang-orang mulai nggak takut. Nah, bayangkan, harusnya kan jalanan rame lagi, foto-fotonya serem banget ya. Betul. Harusnya sekarang lebih bahaya daripada waktu bulan Maret, tapi iya, bulan Maret. Oh, benar-benar. Oke, ini ada yang mau nanya lagi nggak, students? Ayo. Kita masih ada waktu berapa menit lagi? Thank you banget loh, ini motivasi banget. Terus Pak Bong nulis buku ya, juga boleh cerita loh soal buku. Oke, saya ada nulis buku, ya judulnya adalah The Fifth Season. Tapi sekarang lagi posisinya lagi habis, jadi kurang lebih 3 minggu lagi dari sekarang. Jadi The Fifth Season ini kita bahas topiknya adalah tentang musim kelima, ya, musim kelima. Jadi kalau kita tahu musim itu kan ada spring, summer, fall, dan winter. Tapi ada musim kelima, musim anomali. Saat ini adalah musim anomali. Nah, kalau misalkan anomali, berarti kan nggak normal kan? Kita nggak bisa thriving di season ini dengan cara yang normal. Kita perlu cara yang berbeda. Kita perlu punya disruptive skills. Kita perlu skill-skill baru. Gitu. Nah, jadi di buku ini membahas tentang pola-pola masa lalu dan apa yang harus kita lakukan. Karena ini pernah terjadi kan dulu kan. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita bisa riding the wave. Gitu. Itu inti dari buku The Fifth Season. Terus kita bisa belinya, ntar tinggal follow your Instagram ya. Ntar infonya di situ. Ya, boleh. Oke, itu ada pertanyaan. Oke, baik. Pak, mungkin dikasih informasi dulu ya buat teman-teman juga. Kita kelas akan sampai jam 6.20 karena nanti jam 7 ada kelas lagi. Jadi sesi 30 tanya jawab ini bisa sampai jam 7.20 ya. Nanti dilanjutkan, paling ada beberapa informasi yang akan tim sampaikan ke peserta nanti sampai terus di internetnya 7.30. Jadi si tanya jawab ini bisa sampai jam 6.20. Pak Bong, Mungkin ada yang lagi pertanyaan dari teman semua. Capital itu apa? Kayak kasih modal ya, Pak Bong. Bagaimana Pak Bong mengelola dana untuk karena modal yang cukup untuk memulainya, kan? Karena modal yang cukup besar untuk memulainya. Cara manajemen Sebenarnya kalau ini saya jawabannya agak sedikit. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Jadi yang pertama, ya main kontaknya adalah perusahaan konstruksi akan membangun.
Jadi sebenarnya untuk kita bisa mengelola dana ada dua, pertama adalah land acquisition, itu adalah bagaimana biaya atau modal yang kita suntikan untuk membeli sebuah lahan. Yang kedua adalah construction cost atau biaya konstruksi yang memang akan kita bayarkan kepada perusahaan konstruksi atau kontraktor. Nah, bagaimana cara kita mengelola dananya? Ya tergantung dengan progres ya. Biasanya kita kalau tanah itu kan biasanya sekali ya di depannya upfront. Progres pembangunan pada umumnya. Jadi misalkan kita perlu DP 10-15%, kemudian ketika pembangunan fungsinya berjalan, kita akan lagi bayar lagi, konsultan kita lanjut bayar lagi cara bertahap. Kurang lebih seperti itu. Siswa interior katanya dia juga tertarik dengan dunia properti. Tapi gimana sih Pak cara memulainya? Padahal dia masih mahasiswa ini, apakah bisa dan gimana untuk cara memulainya Pak? Oke, sebenarnya kita properti itu luas banget ya. Bidang atau misalkan profesi sebagai orang yang di bidang properti itu luas banget. Yang pertama adalah ada sebagai property agent. Property agent ini nggak perlu modal. Kita ini menjual, memasarkan sebuah properti milik orang lain. Ya. Kemudian income properti lain apa? Yaitu misalkan kita memanage. Memanage itu adalah misalkan hotel, cost. Ya. Kemudian ada lagi income properti lain apa? Misalkan seperti Airbnb. Kita creating platform. Kemudian apalagi? Developer property seperti saya. Kemudian apalagi? Konsultan properti. Konsultan properti mungkin dia arsitek, ya, mungkin dia interior design. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mulai bisnis properti, yang mana yang paling memungkinkan, yang modalnya paling rendah, yaitu adalah menjadi seorang konsultan atau menjadi seorang property agent. Ya, karena nggak bisa tiba-tiba kita menjadi developer properti, ya. Jadi kita dari property agent, ya kita kumpulkan modal, pelan-pelan kita cari pengalaman, kita cari tahu apa itu, kita cari tahu tentang legal di properti, kita cari tahu tentang spek di properti lewat jadi property agent. Jadi banyak kok property developer itu sebelumnya adalah property agent. Jadi tergantung kita mau pilih mana, ada banyak cara untuk kita bisa bisnis properti. Mungkin bisa ikut kayak magang-magang dulu kali ya Pak ya? Iya, mau jualin tanah orang lain kan, jadi nggak keluar modal tuh. Betul, betul. Iya. Ini juga ada yang menarik nih Pak, dari Yuli, katanya izin bertanya Pak, bagaimana cara mencari mentor yang pas? Karena memang tadi kan sempat dibahas ya Pak untuk terkait dengan mentor. Yang pertama adalah kita harus cari mentor yang memang kalau bisa sebidang dengan kita atau interestnya at least sama ya. Kalau misalkan kita ingin masuk dalam politik, ya kita cari mentor yang memang di seorang politician atau seorang mantan politician. Kalau misalkan kita ini properti, carilah mentor properti. Walaupun ada juga sih mentor yang memang nggak berhubungan, ya boleh aja. Gitu. Intinya sebenarnya mentor itu kadang-kadang nggak perlu secara resmi atau official dia mementoring kita, nggak perlu. Kadang-kadang orang itu juga nggak perlu kenal sama kita. Saya banyak kok follow account Instagram yang inspiratif, kemudian saya belajar dari dia, dia bahkan nggak kenal sama saya. Mentor virtual, ya entah YouTube, entah buku, ya intinya sebenarnya ya itu. Menurut saya sebaiknya kita bisa belajar dari siapapun. Gitu. Apalagi sekarang ada komunitas-komunitas seperti ini, teman-teman juga kan bisa ikut secara gratis, bisa belajar secara gratis, bisa tanggung jawab secara gratis. Secara tidak langsung teman-teman di-mentoring oleh pembicara-pembicara yang sharing di Dignity Social ini. Gitu. Dan kita bersyukur banget pembicaranya semua selalu hebat. Salah satunya Bapak. Wow. Semua hebat loh di nggak cuma lulus major apa properti atau apa, ini malah nggak selesai sekolah. Did you finish school or you did bad? Tadi I heard that you were bad at school, tapi you're so successful in real life. Makanya sekolah nggak garanti ya. Dan semua yang jadi speaker di Dignity itu suksesnya in real life, nggak cuma di sekolah, ya kan? Lebih susah sukses di real life loh daripada di sekolah. Mantap. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak tuh? Mungkin ini ada pertanyaan dari 2-3. Saya mau bertanya Pak, saya kan punya properti berupa tanah kapling sekitar 100 lebih. Saya mau bertanya bagaimana cara kita untuk memasarkan atau mempromosikan suatu usaha bisnis kita tersebut. Oke, yang pertama adalah kita perlu market survey, kira-kira lokasi kita ini
klasifikasinya apa? Apakah depan jalan raya, apakah komersial area, apakah residential area? Kalau komersial area, kita bisa misalkan karena 100 meter yang nggak terlalu besar, mungkin kita bisa ajak kerjasama restoran, atau misalkan contoh, misalkan tempat laundry gitu ya. Kita lihat yang kurang lebih di daerah tersebut seperti apa. Misalkan setiap daerah itu punya kelebihannya. Kelapa Gading itu lebih ke kuliner, Roxy itu lebih ke furniture, dan Glodok HP itu ya? Roxy HP dong? Enggak ya? HP ya. Terus kemudian banyak ya, setiap tempat tuh punya nilai tambahnya sendiri-sendiri. Jadi kita lihat daerah sekitar sana apa. Nah, kalau memang di daerah residensial mungkin bisa kos-kosan, ya kita bisa titipkan kepada Oyo misalkan, kita titipkan kepada banyak manajemen-manajemen kos yang memang kita bisa titipkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semoga Muhammad Rizky ini bisa menjawab ya pertanyaannya. Mungkin 1-2 pertanyaan lagi kali ya, Pak. Soalnya cuma sampai 6.20 ya. Seru. Ini Bapak, kantornya tiap hari Pak Bang berapa kali seminggu? Hari ini kebetulan ada RUPS. Kita sekarang work from home sih. Iya, memang lebih aman gitu ya. Ya, kebetulan ini ada RUPS hari ini, jadi khusus hari ini memang akhirnya pakai jas gitu. Gila, rapi banget, gue jadi malu, makanya gue berantakan karena kelas ini casual. Oke, last question. Ada dari Mila Dulstari nih, Pak. Katanya Mila ingin bertanya, untuk kita membangun sebuah bisnis, mana yang lebih diutamakan, modal atau mental dulu? Kalau saya sih pilih dua-duanya ya, dua-duanya. Tetapi modal di sini saya tidak selalu mengaitkan modal secara cash. Buat saya sebenarnya network itu juga modal ya. Dalam bisnis salah satu prinsip yang saya punya dan selalu saya pegang adalah saya selalu fokus untuk membangun yang namanya cloud ventures. Cloud ventures ini apa? Yaitu sebuah ekosistem di mana kita tuh tidak ada perjanjian hitam di atas putih, tetapi kita saling support gitu. Nah, saya punya teman-teman yang memang di bidang yang sama, di properti, di investment, di capital market, di saham, di futures. Nah, jadi ketika ada satu produk baru yang di antara kita nih, geng-geng kita ini di launch, kita pasti akan langsung blast di Instagram kita, nggak pakai nanya komisi berapa, kemudian ada perjanjian, nggak ada. Jadi sometimes bahkan kita nggak satu company, tapi kita saling support. Jadi buat saya itu modal yang paling besar. Gitu. Jadi networking, kemudian ekosistem, itu adalah modal yang sangat penting. Nah, tetapi mentality juga penting. Ya, karena seringkali ketika kita punya uang, tetapi ketika mental kita jatuh, kita nggak berpikir jernih. Ya. Jadi gimana caranya kita bisa keep dancing in the storm. Gitu. Nah, ini nggak gampang. Ya, ini nggak gampang. Nah, kalau cerita banyak tuh, ada cerita tentang Samkok, The Three Kingdom, bagaimana seorang penasehat dari raja di tiga kerajaan itu, ini based on true story, dia bisa jadi dancing di masa-masa krisis. Itu ilmu yang beda lagi. Baik, Pak. Karena sudah menunjukkan pukul 18.18, mungkin sesi tanya-jawab bisa kita akhiri, dan ada closing statement mungkin dari Pak Bung Chandra sendiri yang bisa memotivasi kita nih, para kaum millennials yang mungkin mau memulai bisnisnya. Oke, teman-teman yang mungkin hari ini merasa, oke, saya harus begini, take action. Ya, kunci adalah take action. Saya nggak pernah berpikir untuk ketika saya tahu sesuatu, saya akan mulai besok. Oke, mulai besok nggak. Hari ini, yang saya maksud itu adalah hari ini. Gitu. Setuju, harus kalau you can do it today. Why so slow? Benar-benar. Betul. Saya ada venture capital namanya Solve Ventures. Kita invest di satu company fashion retail wanita namanya Amazara. Foundernya adalah Uma Hapsari. Saya lihat Instagramnya dia ketika dia declare bankruptcy itu 1,5 tahun lalu, di Instagram dia declare itu jam 12 malam. Jam 1:30 pagi saya DM dia. Saya nggak berpikir akan dibalas, ternyata dibalas. Akhirnya kita teleponan dan atur waktu, dia datang ke Jakarta dan akhirnya kita ketemuan, dan sekarang kita jadi investor di Amazara. Dan itu saya nggak nunggu besok tuh jam 12 gitu. Walaupun mungkin Pak mungkin ada juga orang yang bilang itu nggak sopan DM orang, ya nggak apa-apa sih. Saya juga nggak berharap semua orang setuju ya. Yang setuju aja ikutin, yang nggak setuju juga nggak apa-apa. Aku
Setuju banget, karena kan you're there buat intentionnya mau modalin, bukan buat aneh-aneh atau apa kan, iya kan. Okay, that's very good. Itu mah bagus banget. Itu mah more than sopan. Itu berkat. Pasti dia seneng banget. Wow, keren. Iya. Terus apa sih yang buat, boleh nggak satu kali pertanyaan aja? Sorry, tapi apa yang membuat like Bapak so convinced mau invest in her gitu? How do you look at people? Which one is worth to invest to? Which one is not? Aku kan jam terbangnya belum sebanyak kamu. Jadi aku masih kayak nggak tahu. Kadang-kadang orang kesannya pinter, ternyata enggak. Yang enggak malah sebenarnya pinter banget gitu. Oke, caranya Karena dia sudah achieve satu level sukses yang luar biasa, cuman karena ada satu hal personal dan memang itu part of the journey ya, part of the journey. Memang yang namanya entrepreneur itu pasti ketika kita mulai sesuatu itu kita pasti fokus ke marketing bukan ke finance, dan itu memang wajar dan itu normal. Karena kalau belum apa-apa kita sudah fokus ke corporate finance, ya kita pasti produknya nggak akan berkembang. Dan kadang-kadang kita nggak tahu cash flow management. Nah, jadi padahal ini produk bagus, personality-nya bagus, marketnya ada, karena dia pernah bisa sampai launch 7.000, 10.000 sepatu per bulan dia jual. Tetapi karena ada hal yang memang the missing puzzle yang memang dia nggak ada, nah itu kita bisa support itu. Saya optimis ketika kita bisa support the missing puzzle, dia akan back to normal. Dan hari ini memang sudah Amazara sudah balik, ya sudah comeback. Wah, keren. Dia in 1 year and a half ya, kurang lebih udah back to normal. Keren sih, because of your help. God use you mightily. Thank you so much loh for sharing. Thank you Dita, thank you semuanya, thank you Dignity Social udah for having me ya, thank you. Yeah, do you open classes kalau mereka mau ikut, siapa tahu, karena katanya susah nih, ada yang bilang fans beratnya Bapak tapi susah cari seminar-seminarnya kan. Oh iya. Too busy. Ya, mungkin nggak perlu ikut seminar, tapi saya cukup konsisten ya upload konten di Instagram saya di @bongchandra. Nah, teman-teman bisa add di sana, siapa tahu ada konten-konten yang saya upload. Kalau nggak salah hari ini saya akan upload konten, kalau nanti keburu pulang malam-malam saya akan coba upload ya. Jadi teman-teman bisa dengar ilmunya for free. Oh, okay. Please, are you gonna make podcast? Because I think you're a good speaker, very good, jago banget, bagus. Wah, thank you. Kita ada podcast namanya Finpok ya di Spotify. Kita ada kurang lebih mungkin hampir 40 sampai 50 interview. Kemudian kita break dan nanti kita akan mulai lagi September. Nama podcastnya adalah Growth Digger. Ya, Growth Digger. Okay, that's good. Yang penting jangan gold digger, right? I like gold digger. I even have the shirt on it. Okay, dan kita kalian follow aja ya, updated. Jadi stay tune itu. Terus Bapak nggak bakal buka kelas nih, because I think you'll be very good. Kita lagi prepare. Kita lagi prepare kelas nanti kalau misalkan udah, tapi mungkin online ya, kelas online. Yeah. Kita lagi prepare sama tim. Jadi kita ada tim. Nanti mungkin bisa teman-teman bisa lihat update-nya di Instagram. Wih, this is so exciting. Okay guys, follow because I think he'll be a very good virtual mentor for you and a good role model. Ya, harus kayak begini, yang kerja keras, hebat, yang positif, bukan yang cuma gimmick-gimmick aja, ya kan? Or like a one-time hit thing. Ini dong, hari ini yang kerja keras dan mau berproses. Thank you. Thank you, Dita. Thank you. Pak Bung Chandra, terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya, bersedia untuk berbagi ilmu sama kita, menjawab semua pertanyaan teman-teman juga, dan luar biasa semuanya terjawab dengan luar biasa. Kita jadi banyak banget catatannya, bisa merubah semua konsepnya nih dari awal lagi, bisa mulai lagi. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Padahal Pak Bung Chandra ini pasti sibuk banget, tapi bersedia untuk menjadi pembicara kita hari ini. Terima kasih Pak. Kalau misalkan ada keperluan lain, Bapak nggak apa-apa untuk live duluan, karena ada beberapa informasi yang Dignity akan berikan. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan dari tim. Mohon maaf juga bila ada salah kata dari kami, Pak. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih, kalau stay juga boleh. Terima kasih banyak. Kita cuma mau kalian semoga nanti bisa ada waktu buat bertemu lagi di seminar lainnya, Pak. Oke, thank you. Saya izin leave. Iya, boleh. Terima kasih banyak, Pak. Bye. Oke, teman-teman, karena sesi tanya jawab dengan Pak Bung Chandra sudah selesai, kita mau kasih info lagi nih. Nanti jam 7 juga ada kelas lagi ya, Kak Dita? Iya dong. Iya, kelasnya Kak Dita. Jadi teman-teman yang udah regis nanti bisa hadir juga ya di kelasnya Kak Dita. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa untuk
follow sosial medianya Dignity, ada Instagram, Twitter, dan TikTok-nya di Dignity Sosial. Join juga sama Telegramnya Dignity di Dignity Sosial Online Kelas Info. Dan jangan lupa untuk isi link survei, bantu kita untuk memperbaiki kelas online lainnya, dan bantu kita untuk mendatangkan narasumber keren lainnya. Iya. Juga yang paling penting jangan lupa untuk isi link absensinya buat dapat sertifikat dan bikin story Instagram ya. Tag juga Dignity Sosial di Ita Surdarjo dan di Love26. Boleh tag pemateri kita, Bung Chandra, bisa juga tag moderatornya. Boleh. Mungkin Kak Rita ada yang mau disampaikan? Enggak, terima kasih both of you, good moderator. Thank you, Kak. Sally, for leading the team and making sure everything is good. Semangat belajarnya, jangan nyerah ya. Dan jangan lupa ikut kelas kita olahraga, kita akan ada Zumba juga soon. Zumba tiap Sabtu, seru kan? Tapi khusus cewek doang. Kelas gue nggak khusus cewek, yang aku ngajar sendiri, yang losing 500 kalori in 1 hour. Tapi ntar yang Zumba joget-joget itu khusus cewek. Tapi semua gratis, ada kelas Mandarin juga. Mandarin udah pindah ke Zoom, jadi lebih muat banyak. Jadi yang kemarin komplain tutup, bisa mulai lagi, ikut lagi ya. Mandarin itu penting, kalian harus ikut belajar. Terus ikut kelas Business for Newbies bentar lagi. Ikut kelas olahraga, follow Telegram group ya, ada linknya di Telegram group, atau enggak lewat WhatsApp gitu. Lewat WhatsApp. Iya, teman-teman, semoga Kak Dita selalu diberikan rezeki ya, jadi bisa memfasilitasi webinar gratis nih dalam jangka waktu panjang, karena zaman sekarang cari ilmu gratis itu susah banget, teman-teman. Iya, tapi speakernya limited sih, karena nggak berbayar kan speakernya. Oh my god. Biasanya kan orang buat acara kayak tiketnya tuh sharing profit sama si speaker. Kadang-kadang kalau nggak mau bayar di depan, itu sharing profit with the speaker. Tapi untung speakernya baik-baik, makanya kamu harus doain mereka juga ya, because of them and the team. Iya, jadi kita juga minta bantuannya teman-teman yang udah ikut join setiap kelasnya Dignity, minta tolong di-review di Instastory, tag juga Dignity-nya, tag juga pembicaranya, biar mereka makin semangat nih buat ngajar di Dignity-nya. Siapa tahu kan mereka berkenan lagi untuk memberikan ilmunya. Gitu, teman-temannya, minta tolong bantuannya. Jangan. Itu special e-certificate-nya ntar kalau yang aktif dapat special e-certificate. Dan sabar ya 14 hari, karena kelas kita banyak ya. Terus ini masih trial, terus kita masih ada kerjaan lain juga, jadi banyak sabar. Tuhan berkati semua. Tim kita, they're very hardworking, they are young, they are smart, they are active. Gitu. Terus yang mau belajar public speaking, ntar ada kelas kita sama senior jurnalis Metro TV, yang sering interview Pak Jokowi ya, Pak Wahyu Wiwoho, mirip George Clooney loh, dia keren. Iya. Semua cewek mendingan ikut, kalau nggak nyesel. Dia pinter banget orang. Iya, banyak banget speakers yang keren lainnya. Public speaking gitu ya, terus kelas bahasa gratis sama curhat counseling. Oke, terus ikut ya di Telegram. Iya, curhat counseling itu juga bisa langsung aja hubungi, nanti informasinya bisa lihat di Instagram ya teman-teman untuk konselingnya. Iya. Kayaknya banyak juga yang menarik nih, ada juga sex education ya Kak? Iya, itu buat yang muda-muda tuh. Buat itu 18 tahun ke atas. Ada lu bayar ya teman-teman. Lu bayar ke klinik atau ke guru kan aku boring, infonya juga mungkin rada jadul, jadi mendingan ke the funnest sex class ever, sex education class gitu. Apalagi nih kamu kalau yang memang mikir kayak sebenarnya sex education juga penting. Ready or not, itu kamu akan dapat jawabannya di kelas itu. Gitu. Ya mendingan jangan cepat ya, don't have sex before you ikut kelas kita. Gitu. Biar lebih siap gitu ya. No, ya bukan lebih siap sih, biar lebih kamu tahu sebenarnya kamu siap atau enggak, daripada nyesel, ya kan? Gitu. Iya benar. Because sex is not love. Don't ever think of it as love. It's not love, especially in the context of marriage. I'm very ini. Ya, teman-teman jangan lupa diisi ya. Gimana Kak? I'm very pro staying virgin until you're married. So, jadinya tadi kelas itu ya itu bisa pro kontra sih ya, terserah orang-orang, tapi mendingan stay virgin until you're married. Beneran. Ntar kalau you nggak tahu kenapa harus ikut kelasnya.
Thank you. See. Iya, benar. Mm-mm. Oke, Karena teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak Kak Dita, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah bergabung hingga akhir kelas. Jangan lupa untuk diisi link sertifikatnya ya, biar dapat sertifikat. Dan mohon bersabar karena sertifikat akan dibagikan paling lama H+14, 2 minggu. Karena memang kita kelasnya banyak banget dan hampir setiap hari ada. Iya. Bahkan sudah ada jadwal sampai September. Jadi teman-teman makanya join aja dulu di Telegramnya Dignity biar tahu info yang lebih update-nya. Jadi nggak ketinggalan untuk kelas lainnya. Terima kasih banyak. Saya Prastia Dewi Arifka dan rekan saya Alia Fadila pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan dari tim yang bertugas hari ini. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa untuk ikuti webinar kelasnya Kak Dita jam 7 nanti. Terima kasih banyak teman-teman. Oke.